Asyhadu Asyhadu Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. KPR, Kisah Para Pewarta 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu oleh Tuhan Elohim dibuatnya menjadi Tuhan bagi kalian. Apa kata orang-orang yang menyalibnya Yesus, menyalib oknum yang disebut Yesus ini? Apa yang harus kami lakukan kalau begitu? Apa kata Petrus? Berilah dirimu bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Artinya apa? Tinggalkan penyembahan kepada Yesus lantikan, Tuhan lantikan. Karena Yesus itu cuma dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat. Dalilnya jelas. KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu Allah telah membuatnya menjadi Tuhan. Tidak mungkin ada Tuhan yang dibuat. Sekarang begini saudariku, sekarang begini, Tuhan marah sama kita, lalu Tuhan melantik Pak Bom sebagai Tuhan kita. Itu keselamatan untuk kita atau kebinasaan untuk kita ketika Tuhan membuat Bom manusia sebagai Tuhan kita? Itu kutukan Tuhan ke kita atau itu adalah berkat Tuhan ke kita? Tuhan menyuruh kita menyembah kepada manusia, itu kutukan atau itu keselamatan? Kutukan. Kutukan. Saudara saya pintar. Saudara saya pintar, cerdas. Subhanallah. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Sementara Tuhan sudah ada, Tuhan kita sudah ada, Tuhan pencipta langit dan bumi sudah ada. Sebelum Maria hamil Tuhan itu sudah ada. Sebelum alam semesta dicipta Tuhan itu sudah ada. Lalu kenapa Tuhan lagi membuat Yesus menjadi Tuhan? Rupa-rupanya Tuhan Yesus atau Yesus Tuhan itu hanya untuk orang-orang jahat. Apa buktinya? Mari kita lihat. Dengarkan pelan-pelan. Matius 12 nomor 40, nomor 38, nomor 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang-orang jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi, perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Kata Yesus. Itu tanda untuk orang-orang jahat. Pertanyaannya sekarang,
Siapa yang menyembah anak manusia yang keluar dari bumi pada hari ketiga? Islam atau Kristen? Islam atau Kristen. itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk siapa keluar dari kubur hari ketiga? Menurut Yesus, tanda untuk orang jahat atau tanda untuk orang benar? Tanda untuk Jahat. orang subhanallah. Jahat. Saudariku, mau masuk dalam kelompok orang jahat? Tidak. Tidak mau. Tidak. Al-Quran saya mengatakan di dalam surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa Allah menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang kafir, sebagai orang-orang yang tidak beriman. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida, kata Allah di ayat yang lain. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya bani Adam, wahai keturunan Adam, janganlah engkau mau disesatkan oleh iblis. Jangan sekali-kali kamu disesatkan oleh iblis yang telah menyesatkan ayah ibumu dari surga jannah, dari Eden. Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai keturunan Adam, jangan sampai kau disesatkan oleh iblis sebagaimana iblis telah menyesatkan kedua orang tuamu dari Gan Eden. Jangan. Karena sesungguhnya Allah mengatakan, inna ja'alna syayatin awliya'a lil ladzina la yu'minun. Aku menjadikan iblis itu sebagai Tuhan sembahan-sembahan orang-orang kafir, disebabkan mereka tidak beriman. Disebabkan mereka tidak beriman. Apa buktinya mereka tidak beriman? Mereka menolak Yesus. Karena mereka tidak beriman kepada Yesus, mereka menolaknya, mereka berupaya membunuhnya. Maka aku Tuhan menjadikan Yesus menjadi Tuhan bagi mereka. Siapa suruh tidak beriman kepada utusanku? Siapa suruh lu menolak utusanku? Siapa suruh kau ingkar kepada utusanku? Siapa suruh kau berkongkok-kongkok ingin membunuh utusanku? Maka aku Tuhan menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu. Masih mau aku datang besok? Itulah yang Al-Quran katakan, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalala innahum muttahazus syayatin awliya'a lil ladzina min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun, kata Allah. Apa kata Allah dikatakan dengan jelas? Mereka mengira bahwa mereka sudah mendapatkan petunjuk. Mereka menganggap bahwa dengan menyembah Yesus itu adalah petunjuk. Mereka mengira bahwa dengan menyembah Yesus itu adalah jalan kebenaran. Padahal dengan menyembah Yesus berarti dia tidak lagi menyembah penciptanya, Yesus. Dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan mereka di gereja, itu sama halnya mereka berhasil dipalingkan oleh Tuhan untuk menyembah kepada selain daripada dirinya. Siapapun yang menyembah selain daripada dirinya yang adalah Tuhan, maka dia adalah penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Allah mengutuk mereka sehingga Yesus dijadikan, oke, kau menolak dia kan? Yes, aku akan menyusun engkau menjadi tumpukan-tumpukan dudukan Yesus. Engkau akan menjadi pijakan Yesus. Musuh-musuh Yesus akan tunduk kepadanya. Aku buat kalian musuh-musuh Yesus menuhankan hambaku ini. Duduklah di samping kananku. Aku akan perlihatkan musuh-musuhmu akan tunduk kepadamu. Musuh-musuh Yesus semuanya tunduk menyembah kepada Yesus. Artinya apa? Pembenci-pembenci Yesus akan digiring kepada neraka karena mereka adalah penyembah Yesus, di mana Yesus sendiri adalah penyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan cuma satu, bukan Yesus Tuhan itu. Tuhan yang satu itulah dia yang subhanahu wa ta'ala, yang maha suci maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Tuhan yang maha besar itu sesungguhnya adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka orang-orang yang dikutuk Tuhan dijadikan kemudian Yesusnya, sebagaimana yang ada dalam Matius 12 dan juga Matius 23. Angkatan jahat diberikan tanda, yaitu anak manusia keluar dari kubur. Lalu apa tanda angkatan benar? Angkatan benar diberikan tanda anak manusia keluar di tengah langit. Jadi antara angkatan jahat dengan angkatan benar tandanya beda. Angkatan jahat diberikan tanda anak manusia akan keluar dari tengah kubur.
Angkatan benar akan diberikan tanda, anak manusia akan keluar di tengah langit. Di mana Yesus mengatakan bahwa tandanya dia keluar di tengah langit? Baca Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30. Tanda untuk angkatan benar adalah Yesus akan nampak di tengah langit bagi orang benar. Tanda untuk angkatan jahat adalah Yesus akan berada keluar di tengah kubur pada hari ketiga. Jelas. Sekarang siapa yang memiliki tanda bahwa Yesus akan datang kedua kalinya berada di tengah langit? Umat Islam. Di mana dalilnya? Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Di mana dalilnya murid-murid Yesus yang benar diberi tanda Yesus akan muncul di tengah langit? Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30. Di mana dalilnya angkatan jahat akan diberikan tanda anak manusia keluar dari kubur? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Di mana posisi Kristen? Posisi Kristen berada di Matius 12 nomor 38 40. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya orang-orang cendekiawan, orang-orang barat yang pintar, yang cerdas, yang kritis menelaah Bible, mereka meninggalkan gereja. Gereja di barat sekarang kosong, gereja barat sekarang sekarat. Anak-anak muda, para pemikir meninggalkan gereja menuju kepada kebenaran yang hakiki dinul Islam. Saya kira begitu, saudariku. Iya. Iya. Syukran sahabat. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya izin untuk pamit ibadah? Iya benar, saya punya teman yang kuliah di luar negeri. Dia Suaranya kecil, saudari. Saya punya teman yang kuliah di luar negeri. Iya, apa katanya? Di sini gereja itu tidak ada orang yang menjadi, tapi mereka tuh tertib. Suaranya jauh, kecil. Saya punya teman yang kuliah di luar negeri. Dia bilang di sini tuh tidak ada gereja. Ada, tapi tidak ada orang yang pergi. Tapi mereka hidupnya tertib, moralnya bagus. Tidak ada sampah dikelilingi. Mereka punya moral. Jadi mereka sudah bergeser. Iya. Kalau Ya, Masya Allah. Tuhan kan harus moralnya juga. Iya, betul. Moralnya Benar. juga harus. Iya benar. Oke. Itu aja. Oke, saudariku, besok hari ketika masih ada lagi yang ingin disampaikan, silakan datang sini. Jika nanti sudah bulat mau menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya, ikutlah kami pengikut Yesus. Yesus menyembah pencipta langit bumi, Yesus sujud dalam menyembahnya, Yesus bersunat, Yesus puasa, Yesus kemudian mentauhidkan Tuhan, tidak merubahnya sedikit pun. Itulah kami. Buah dari kerajaan Elohim yang datang kepada Bani Israel itu dilanjutkan oleh kami umat Islam. Sujudnya anak Yakub, sujudnya dalam beribadah keturunan Bani Israel itu dilanjutkan oleh umat Islam sedunia. Kebenaran itu memang berat, tetapi kalau kebenaran sudah meliputi kita, hidayah itu datang, maka semuanya akan ringan. Tidak ada yang berat. Banyak teman saya orang Papua adalah orang Papua asli, sekarang menjadi pemimpin di pesantren dan memimpin ribuan mu'alaf yang ada dari tanah Papua. Allahu Akbar. Karena orang Papua itu cerdas-cerdas, orang Papua itu kritis. Orang Papua itu memang secara natural bawaannya, Papua itu adalah orang-orang yang punya ilmu logika sehat. Mereka orang pandai, mereka orang cerdas. Itulah Papua. Masya Allah. Makanya baru-baru Kapolda kita mualaf juga kan. Subhanallah. Iya. Saya kira begitu, saudara. Nah, silakan datang ke sini, kita bersyahadat bersama-sama. Sekarang Ah? Serius ini? sekarang serius. Allahu Akbar. Sebenarnya kalau besok
Bang Handi dan semua kru. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Dinda Dio monitor Sudah Ustadz jalan. Atta. Bang Handi semuanya silakan boleh ajukan permintaan. Kita sambut saudara kita ini. Silakan. Allahu Akbar. Kalau di KTP Kristen apa? Kristen saja. Mana kakak? Ya. Ya. KTP-nya Kristen. Di KTP Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik wabarakatuh. lagi. Masya Allah ya, Kak Lizzie akhirnya ya. Astagfirullah. Ya, Lebih waras. Aduh. ya, makanya saya bilang Islam itu untuk manusia yang berakal. Allahu Akbar. Ustadz kita mana? Bang Handi monitor. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kanda minta tolong KTP beliau diterima, Kanda, di ini. KTP beliau diterima. Mbak bisa di WA ke saya dikirim foto KTP-nya bisa. Mbak Lisi. Mana ya? Kirimnya gimana? Nomor WA saya aja dicatat nomorku. Dicatat nomorku dulu. Oh iya iya. Oke oke. Sabar ya. Ya nomornya 0813 iya 9233 9233 7800. 7800. Ya, dikirim dulu ya. Siapa ya? Andi Slebes. Ya? Dengan Bang Andi. Gimana caranya? Dianya sekarang atau nanti? Sekarang aja dulu kalau bisa. Sekarang berarti harus keluar dari TikToknya. Nggak apa-apa Kak Lizzie, nanti kalaupun jatuh kami naikkan lagi moderator. Iya nggak apa-apa. Di WA dulu Bang Andinya. Oke, iya. Ya. Assalamualaikum Ustaz Dio, Bang Jibril. Kok Bang Jibril? Siapa? Oh, ini nggak? Oh, tak dikenal ini. Entah HP pusat siapa ini?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oh, Akang. Oh, tak kira Bang Jibril tadi yang pakai akun Api Pusat. Aku ada suara nggak? Teman-teman dibantu di Ada, follow ya. tapi kecil, Bang Dio. Bang Dio di jalan, Iya, lagi hujan di sini kak. di dalam mobil. Ya betul. Ya, tapi kedengeran kok. Masih lantam kok suaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa jam tadi dengan Kak Lizzy ya? Alhamdulillah ya. Ya buat teman-teman di bawah izin minta di follow dulu ya Api Pusat ini akun baru. Yang belum follow silakan di follow ya teman-teman. Nanti insya Allah kalau ada acara-acara kedepannya insya Allah nanti di Api Pusat. Izin Gerunda. Iya, silakan Kang. Silakan teman-teman di follow akunnya. Oke. Beliau turun ya. KTP dulu Bang. Oh, Karena siap, cuma siap. satu perangkat mungkin. Jadi mental dia, nggak apa-apa lah. Kesian beliau bergetar tadi, gemetaran beneran. Berasa pingin teriak gitu dengan apa yang kita jelaskan. Masya Allah. Logika main kan? Waalaikumsalam. Iya Bang. Logikanya main. Iya, tadi dia sudah ngomong kan. Saya berdoa kepada Tuhan yang Esa. Siapa? Ya Tuhan Allah. Yesus itu manusia, sama seperti saya katanya. Cuma sedikit lagi polesan. Rupanya Bang Zuma yang berhati yang yang bisa Kemana itu yang mau syahadat? mental. Yang berinding tadi pas penjelasan Gurunda dia sampai meneteskan air mata Masya Allah itu tuh itu hidayah Gurunda hidayah itu Masya Allah. Coba moderator lihat dong yang di bawah. Ini sampai 57 permintaan ini yang Islam ditahan dulu lah. Ayolah. Saya Ngelek. akun yang ini belum moderator Gurunda. Iya. Pak Yang ini? Ustadz sama Iya. Kak Nora. Ya. Kak, bisa nggak misalnya saya mau tanya terkait dengan rukun-rukun iman? Ya, silakan. Itu saya belum terlalu paham. Silakan abangku. Ya cek, ada suara nggak? Ada. Ya rukun iman. Bagus. Ya kak siapa? Huang Celin. Ya, Iya, salam kenal. Salam kenal kak. Yes. Salam kenal. Saya Dio Pratama, cowok paling ganteng di Jabodetabek. Jadi iman itu disebutkan dalam hadis sahih ketika malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi Muhammad mengatakan iman itu al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, antu'mina billahi wa malaikatihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, dan engkau beriman kepada hari akhirat. Dan yang terakhir engkau beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti ada rincian-rinciannya. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat? Apa yang dimaksud dengan iman kepada para rasul? Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab yang dia turunkan? Apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhirat? Dan apa yang dimaksud dengan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk? Nah, itu nanti ada rincian-rinciannya, Kak. Yang jelas, rukun iman itu ada 6. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa itu iman. Jelas, Kak? Ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin itu sih lagi mendalami juga. Ya, mantap. Ya kalau gitu kita fokus ke Mbak Lizzy dulu Ustaz Dio. Ya, sudah ada? Udah naik Sudah ada? beliau. Udah. Jadi barusan dia kirim nomor apa namanya KTP-nya. Saya baca dulu aja ya.
banget. Agama Kristen. Provinsi Papua, Kota Jayapura. Nama lengkapnya nggak usah saya sebutkan ya. Oke, itu aja. Sudah pas dia memang Kristen. Silakan Bang Juma yang lain. Ya, ganti Bang Zuma yang di atas. Kandaku. Kanda Handi naikkan Kanda Zuma di atas. Gimana cerita? Oh, ya udah. Dua di atas, sanding ganding sama Kak Lizi. Nggak bisa, harus moderator. Harus hostnya Bang langsung. Zumanya yang harus besarkan Bang Zuma dulu, baru bisa kita besarkan moderator yang Kalizinya. Abang besarkan dulu diri abang, Kalizinya nanti baru dibesarkan. Memang Bang Juma bisa membesarkan diri ya? Bisa, Bang Zuma bisa besarkan dirinya di komen. Bisa lah. Memang sebelah sono doang yang bisa. Gurunda juga bisa. Nanti Bukan begini, kebablasan Bang. kayak bom. Nggak kayak Jadi? gini Bang. Izinnya mana? Ada. Lizinya naik? Belum? Enggak, udah naik tadi jaringannya. Terus mana? Soalnya bukan Jaringan di ya? Runda, salah. Jaringan itu. Jadi apanya yang dibesarin? Abang besarin, tapi jangan di tampilan komalnya jangan diginiin Bang. Oh gitu. Nah gini, abang besarin diri Udah. abang. Belum besar. Abang belum Yang besar. di bawah sabar ya, teknis. Sabar. Sebentar. Mana si Lizi? Lizi naik lagi Kak. Kok nggak- Stadionya aja dulu stadio. Nanti tinggal diganti. Stadio gedein dulu. nggak ada. Ya bisa lah gini. Banyak yang ngantri nih mau mualaf nih. Ada Mbak Marta hubungin saya barusan. Mbak Marta, habis ini ke Mbak Marta saya naikkan. Sabar ya Mbak Marta ya, habis ini. Ini Huang mualafah juga ini. Baru banget. Baru syahadat tadi. Saya barusan. Lu kemana? Alhamdulillah. Enggak, kan nonton dari bawah itu kan kerudungan terus. Kirain muslimah. Ya kerudungan karena kan tadi disuruh sholat. Cepat bangun dulu. Tapi pas awal naik enggak kerudungan enggak? Pas awal naik. Mbak di sini udah ada nih. Sudah tadi. Oh, Jangan aku mantap. Bangun. Oke, silent please. Kalizinya open cam. Temanya diturunkan abang. Kenapa? Sini aja deh, enggak apa-apa. Nah, Izin moderator lambe itu diblokir aja lambe itu. Itu mengganggu banget. Ada di sini Lanbe. Siapa Lanbe? Itu yang ngasih gift itu, yang mawar-mawar. Oh iya. Lambe 303 itu diblokir aja. Oke. Ya. Lanjut. udah ya. KTP sudah ada sama kita ya. Udah. Saudari Lisi bisa nggak tutup kepala kain sarung atau apa gitu? Oh, kain panjang itu gendongan pun bisa, bagus itu panjang tuh. Iya. Oh, Lanbe 03 ya. Ya. Kayaknya nggak ada. Ya itu bagus. Itu sudah. Selendang. Iya nggak apa-apa. Masya Allah. Luar biasa ya. Langsung terlihat muslimahnya. Kita langsung syahadat ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Boleh ya. Dari saya satu tangan kanan simbol tauhid, membuktikan kita satu Tuhan. Satu telunjuk tangannya dinaikkan seperti ini. Ini. Iya, oke. Udah siap ya? Udah siap. Bismillah. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah.
Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim. dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Ya, Alhamdulillah hari ini saudari kita, saudari kita Lizzy tidak bingung lagi. Sekarang dia benar-benar menyatakan dirinya sebagai seorang muslimah, menyembah hanya kepada Allah pencipta dan bumi dan mengikuti yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya saya serahkan kepada Dinda Dio sebagai Ketua Apologet Islam Indonesia untuk mendoakan beliau, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada abang saya Bang Arif dan semua yang baru bergabung di sini. Masya Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita menjadi saksi abangku. Kita jadi saksi bagaimana hamba Allah ini kembali kepada Allah dengan ikhlas tanpa paksaan. Allahu Akbar. Syukran sahabat. Ya, silakan Dinda Dio. Ya, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kak Lizzy, alhamdulillah kakak sudah masuk ke dalam Islam. Itu artinya dosa-dosa Kak Lizzy sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang orang-orang yang dulu kafir, dulu tidak menyembah Allah, iyantahu, kalau mereka berhenti maka yughfar lahum ma qad salaf, diampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Maka di sini alhamdulillah kami sangat berbahagia, bersyukur atas hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke Kak Lizzy. Jaringan kayaknya. Jaringan beliau agak susah memang. Pakai dari tadi kan double. Oke. Iya, kita Ketemu lagi. lanjut Dinda, lanjut enggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur atas nikmat ini, teman-teman. Kawan-kawan muslim juga harus bersyukur kepada Allah. Ini adalah nikmat yang harus kita banggakan bersama. Alhamdulillah. Hari demi hari, ya, waktu demi waktu, insya Allah kita akan melihat kembali bagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu kembali ke dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berterima kasih, bersyukur. Kata Nabi SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dalam hal ini kami mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada kekanda kami yang tercinta, yang terhormat, Bang Zuma selaku Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, yang siang malam nggak ada henti-hentinya, nggak ada capeknya, luar biasa. Allahu Akbar.
kita terima kasih kepada beliau, teman-teman, dan semua kawan-kawan moderator juga yang ikut andil, dan semua kawan-kawan muslim di bawah ya, para mujahid typing muslim ya, yang typingannya bisa mengguncang dan menggetarkan hati sanubari para oten-oten penghujat, dan semua kawan-kawan yang tap-tap layar dan yang memberikan gift-giftnya. Mudah-mudahan kalian kecipratan, kita semua mudah-mudahan kecipratan pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang menjadi sebab hamba Allah itu mengenal hidayah dan masuk ke dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah berikan hidayah kepada satu orang disebabkan karena kamu, gara-gara kamu ada orang yang masuk Islam dapat hidayah, maka itu jauh lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini adalah harta yang sangat berharga di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi lebih baik dari itu, bahkan menjadi sebab kebaikan. Maka dengan ini kita doakan Kak Lizzy, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan iman pada hati Kak Lizzy, diistiqomahkan sampai ajal datang menjemput kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil imani wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa shahadatan 'inda al mauti wa maghfiratan ba'da al mauti wa 'afwan 'inda al hisabi wa amanan min al 'adhabi wa nasiban min al jannati warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin washfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina fid dunya mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina ta'ibin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idu bika min syarri ma sta'adha bihi sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Kak Lizzy, setelah ini nanti kakak mandi Islam ya, mandi besar. Niatnya mandi besar dalam hati saja, niatnya mandi besar masuk Islam dalam hati. Siramkan air di kepala 3 kali, setelah itu siramkan ke seluruh tubuh airnya, alirkan. Dengan itu Kak Lizzy sudah masuk ke dalam Islam, dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari nol. Mudah-mudahan kakak di sini ya mendoakan kami juga ya Kak ya, teman-teman APII, Bang Zuma, ya kami semua yang ada di sini. Doakan kami semoga kami istiqomah terus-menerus di atas jalan dakwah ini, mencerahkan anak bangsa Indonesia untuk kembali menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi. Begitu. Lanjutkan aku. Insyaallah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita menjadi saksi bagaimana saudari kita ini menjemput hidayah dengan proses yang panjang. Beliau mengakui bahwa beberapa saat mengikuti dialog lintas agama yang ada di sosmed dan mengatakan bahwa ini lebih rasional daripada yang saya anut dari lahir.
Ya, ini cerminan bahwa bukan hanya saudara Lizzy aja, ada ribuan manusia, bahkan jutaan manusia yang sama keadaannya, khususnya di Indonesia, yang sama keadaannya gundah gulana dalam mencari kebenaran Tuhan. Kenapa mereka orang-orang cerdas kemudian digiring kepada sebuah keadaan di mana apa yang dialami dalam keyakinannya itu tidak sesuai dengan rasionalnya sendiri. Mereka bingung. Dengan adanya apologet Islam Indonesia, ya, mereka akan mengetahui bahwa oh, inilah jalan yang sesungguhnya, yang sebenarnya yang aku cari. Aku haus, di sinilah aku minum. Aku lapar, di sinilah aku makan. Aku tersesat, di sinilah aku mendapatkan petunjuk. Alhamdulillah. Nah, kita serahkan semuanya kepada Allah, bahwa akan banyak orang yang mendapatkan hidayah sama seperti beliau ini. Mungkin itu dari saya sementara. Silakan kepada sahabat-sahabat saya, utamanya abang saya ini, Bang Arif. Masya Allah, silakan abangku, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Waalaikumsalam. Si Akang, Bang Andi, Bu Nora dan sebagainya. Alhamdulillah. Selamat datang Mbak Kak Lizzy. Hari ini Allah memilih Anda untuk mengucapkan syahadat. Rasulullah bersabda, Islam menghapus dosa sebelumnya ketika sudah bersyahadat. Artinya, mulai detik ini lembaran putih bersih Kak Lizzy seperti baru lahir. Ada 3 hal paling tidak. Yang pertama, di Islam itu pelan-pelan. Yang penting jalan terus. Artinya, belajar mulai dari hal-hal yang kecil, belajar sholat, ngaji. Karena amalan yang sedikit tapi rutin itu lebih dicintai Allah. Ingat, jangan malu untuk bertanya. Nanti APII barangkali akan memfasilitasi kajian-kajiannya. Yang kedua, cari teman yang baik, ya kali ya. Dekatlah dengan orang-orang yang baik. Teman yang baik akan menguatkan iman kita. Untuk keluarga, balas dengan akhlak yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, Islam itu mudah. Allah tidak mau menyulitkan. Kalau jatuh, bangkit lagi, pintu taubat selalu terbuka. Kak Lizzy nggak sendiri, kami semua saudara. Semoga Allah teguhkan hati kita semua di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu ada Kang Kores, sehat terus dan semuanya sehat terus. Kak Lizzy tinggal di mana, Kak? Enggak kedengaran. Nanti silakan saja berhubungan dengan si Akang atau Bang Andi, hal-hal lain di setelah ini. Barangkali itu aja, Bang Zumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang, makasih. Silakan yang lain. Ya, Kak Lizzy dan mualaf lainnya tolong di follow ya akun API Pusat. Nanti insya Allah kalau ada acara-acara mualaf dan acara lainnya nanti kumpulnya di API Pusat ini ya, di API Pusat. Insya Allah nanti malam takbir kita kumpul, insya Allah. Ayo buat teman-teman yang belum follow API Pusat, tapadol. Intinya lah, Ya, Res. nama lengkapnya Ibu Elizabeth di Jayapura. Habis ini koordinasi di belakang layar ya, lewat WA aja. Yang kedua, cuma bahwa pengumuman lagi nih, ada satu dari Lampung, karena sering mendengarkan Banyuma, namanya Mbak Marta. Itu hari ini juga mau mengucapkan ikrar syahadat. Habis ini. Nama akunnya itu, nama akunnya Kinder Joy. Kinder Joy, tolong moderator dipantau Kinder Joy apa di bawah. Sih, KTP-nya juga udah dikirim ke saya barusan. Lanjut, makasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman juga tadi ada dari teman kita dari Ray yang mungkin ingin memberikan sedikit santunan untuk saudari kita ini, ingin membelikan mukena, sejadah dan buku-buku Islam mungkin. Beliau Ukhti Rita, silakan Bang Handi nomor rekening untuk mualaf kita disampaikan biar nanti koordinasinya ke Bang Handi atau ke tim kita yang lain. Silakan. Oke para halus sedekah ya, bahwa
kami masih menerima bantuan atau apapun itu, terutama kepada para mualaf kita nih. Kita pantau dari nol sampai selesai bisa membaca Al-Quran, sampai bisa sholat mandiri kan gitu. Karena peralatan sholatnya itu juga, lihat aja hijabnya itu apa adanya, mungkin selimut gitu ya. Jadi bisa nanti dialihkan ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomornya 75 kali 51770, 75 kali 51770, Bank BNI atas nama Apologet Islam. Nanti untuk para mualaf komunikasi dengan API pusat atau humas ya, saya sama Bang Handi ya. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan. Pak Arif di Papua, Pak Arif di Papua kita punya di sana ya, di Jayapura ya. Saya asar dulu ya, sebentar ya teman-teman ya. Asar lanjut. Siap, Guruna. Iya, itu Ukhti Lizi nanti minta alamat lengkapnya ya, dikirim ke, tadi kontaknya sama siapa? Bang Handi? Ya. Ah, sip. Nanti minta alamat lengkapnya. Insya Allah dari API Pusat yang biasa terjun ke perbatasan akan silaturahmi ke tempatnya Ukhti Lizi, oke? Di Jayapuranya Ya, di mana, di- Kak? Kak Lizi di mana? Jayapuranya di kotanya atau di mana? Suaranya nggak keluar. Mute-nya itu mas, mute-nya. Dia ke mute. Dibuka mute-nya, Mbak. Ini mualaf juga ya? Huang ini mualaf juga ya? Ya. Insya Allah. Ya, Kalau aku nggak usah ditanya, Kang. Aku nggak usah ditanya. Kalau aku nggak usah ditanya ya. Dadah. siapa? Siapa? Kalau aku nggak usah ditanya Pak Arif, kan dia bilang yang buang ini mualaf ya iya. Kalau aku nggak usah ditanya, itu maksudnya Pak Arif. Siapa yang tanya maksudnya? Ini udah mukalah. Dia udah Oke, mukalah. udah nggak usah ditanya. Ini udah buka mute tapi masih nggak ada suara ya, jaringan kayaknya ini. Jaringannya Bang Kores. Ya. Sama ini Ikhwan ya, aku mau ngucapin terima kasih sudah mengembalikan lagi hujan gitu sebagaimana masa-masa Jaya Api di 2023. Mantap, Ahlus Sodako. Kalian luar biasa. Lanjut Mas, keren. Kalian Yang di Lampung, bagian saya nih, karena daerah saya asli nih. Mana Bang Andi? Nanti habis ini naik nanti. Bang, habis ini udah standby dia. KTP-nya juga udah ada. Namanya Bu Marta. Ini kalau huang ini dari mana huang ini? Saya dari Sumbawa NTB. Oh, Masya Allah. Kalau ini nggak perlu ditanya ini. Perlu aku ditanya dirimu? Nggak perlu. Oh, enggak. Kak Selin ini dulu dia Muslim, dari lahir Muslim. Tapi beliau murtad dan alhamdulillah balik lagi ke Islam. Itu Akang Sentong. Paham ya Akang Sentong? Alhamdulillah. Iya. Oh, so. Kenapa masuk Islam lagi? Ada yang menguatkan. Oh, Masya Allah. Terima kasih Bunda Nora udah menguatkan ya. Terlambat diriku. Angin lebih masuk Islam. Bang Andi, aku tahu tujuan dia nih. Aku dirimu. Ikhlas. Udah ada calonnya. Dasar otak. Kalizi silakan. Kalizi ada yang mau disampaikan? Silakan. Suaranya nggak ada, Kak. Sorry. Ya.
Silakan Kak. Ini mic-nya Udah oke, mantap. Bagaimana perasaan Kakak setelah masuk Islam? Silakan Kak. Bagaimana perasaan setelah masuk Islam? lega. Tadi pas selesai dibimbing saya rasa kayak ada yang terlepas di dada, kayak lega gitu. Karena pikiran berputar-putar kan selama ini, berputar-putar kayak cari bagaimana, lihat buka TikTok, pokoknya sosial media semua dicari. Selama ini saya tuh mencari sebenarnya, mencari titik temunya seperti itu. Jadi hari ini kayak ada ketemu nur cahaya, rasanya kayak ketemu cahaya. Alhamdulillah, Masya Allah. Nur siapa? Nur Nora maksudnya? Lega saja. Cahaya. Semua Belajar lu. Lanjut semua Kak. yang di sini. Iya kayak ketemu cahaya. Iya, Masya Allah. ketemu yang masuk akal. Karena sia-sia kalau kita jadi manusia terus tidak pakai akal. Betul. Itu bukan sia berarti. Menurut Kak Lizzy, saya lega. Iya. Ya. Kak Lizzy dulu waktu masih di Kristen, tahu nggak? Kenapa kita dicipta oleh Tuhan? Dulu waktu di Kristen, tahu nggak? Ada nggak jawaban itu, pertanyaan itu? Kenapa kita dicipta oleh Tuhan? Jawab. Kalau di Kristen itu diajar karena Tuhan mengasihi, jadi diciptakan. Nah, gitu-gitu aja Itu kan? yang selama ini Kasih Ya. itu aja. Nah, kalau dalam Islam Kak Lizzy, dalam Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka harus beribadah, menyembah hanya kepadaku. Jadi tujuan kita itu, kita dicipta ini supaya kita beribadah. Jadi sia-sia kita hidup 50, 60, 70 tahun kalau kita nggak beribadah kepada Tuhan yang benar, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sekarang ini disembah, dituhankan oleh umat Islam. Gitu Kak. Alhamdulillah Kak Lizzy, kita semua hamba-hamba Allah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah hanya kepadanya. Dan pada hari ini Allah sayang, Allah cinta, dan Allah pilih Kak Lizzy untuk kembali masuk ke dalam Islam, masuk ke fitrah kembali. Karena seluruh manusia dulu di alam rohnya ketika diciptakan, Allah pernah berfirman kepada seluruh ruh manusia, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Dan semua ruh menjawab, "Qalu bala syahidna." Iya, benar, kami mempersaksikan itu wahai Tuhan kami. Ternyata setelah keluar lahir ada yang Islam, ada yang enggak. Nah, alhamdulillah Kak Lizzy yang tadinya Kristen, alhamdulillah kembali ke asalnya, yaitu masuk ke dalam agama Islam, menyembah hanya kepada Allah sesuai dengan perjanjiannya dulu di alam ruh. Masya Allah, alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur Kak Lizzy. Praktek dari rasa syukur itu belajar, banyak-banyak belajar, terutama tentang sholat, karena itu yang menjaga kita Kak Lizzy, menjaga kita. Belajar sholat pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kalau ada yang Kak Lizzy mau tanyakan, insya Allah Komal APII di aplikasi TikTok ini 24 jam insya Allah. Kakak bisa DM kita atau kawan-kawan pengurus mu'alaf, nanti bisa dibantu hal-hal yang mungkin kakak mau tanyakan dan yang mungkin kakak butuhkan, gitu Kak ya. Semangat belajar, insya Allah pelan-pelan akan semakin kuat imannya. Kakak nggak sendiri, ada kita semua di sini insya Allah. Semua kita orang beriman. Itu kata Nabi Muhammad SAW, orang Islam itu kal jasadil wahid, mereka itu bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu adu tada'a sa'irul jasadi bisahari wal humma. Kalau ada salah satu anggota tubuh itu yang merasakan sakit, maka seluruh tubuh itu akan merasakan bergadang di malam hari dan demam.
Jadi kita umat Islam itu ya syuddu ba'duhum ba'dha, menguatkan antara satu dengan Nabi perumpamakan begini Kak. Jadi umat Islam itu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bagaikan satu bangunan yang kokoh. Ya, jadi Kak Lizi jangan merasa sendiri. Ada kita di sini alhamdulillah, saudara-saudara Kak Lizi sendiri ya. Ada saudara-saudarinya yang insya Allah kita saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Tetap komunikasi, semangat belajar. Insya Allah Ta'ala, walaupun Kak Lizi berada di hujung Indonesia, Papua sana, tapi insya Allah hati-hati kita tetap disatukan di atas kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, kami senang, kami gembira, kami bahagia kembalinya Kak Huang, Shelin, Kak Lizi juga alhamdulillah kembali ke dalam Islam. Semoga diistiqomahkan, istiqomah sampai ajal datang menjemput kita, saling bahu membahu insyaallah. Kita tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ada hal-hal yang kakak-kakak mau tanyakan, jangan segan, jangan sungkan. Insyaallah WA kami 24 jam. 24 jam. Kecuali mungkin kalau tidur ya, kalau ketiduran ya mungkin sabar-sabar dulu, tunggu-tunggu dulu ya. Atau lowbat, kalau lowbat dicas dulu ya. Nanti insya Allah kalau sudah bangun, sudah nggak lowbat, sudah full baterainya, kami balas insya Allah. Apapun pertanyaannya terkait dengan Islam yang kalian mau tanyakan, insya Allah kami siap 24 jam berkhidmah ya untuk kakak-kakak yang baru masuk Islam insya Allah Ta'ala. Belum. Belum. Baru tadi diskusi langsung minta syahadat, Masya disyahadatkan. Allah. Res, kasih nama Islam, Res. Kokores, nggak usah. Kokores, ngawur kokores, Zulfikar. ngawur kamu. Udah diam. Fatima Az-Zahra, itu boy mantap itu. Mantap kan, Pak Arif? Iya. Zulfikar Purwanto. Ada, lu diam Kores. Apa sih? Lu diam Kores. Zulfikar ngawur lu. Saya sedikit ya untuk Kak Lizi. Selamat datang untuk Kak Lizi, saudariku. Alhamdulillah tadi naik. Memang itu atas izin Allah ya. Naik. Kita berdiskusi sedikit sebelum Bang Zuma tadi masuk. Terakhir poin yang saya dapat begini yang Kak Lizi ngomong. Bukan agama yang membuat kita masuk surga. Terus Kak Lizi mengatakan, saya di sini dalam keadaan aman, nyaman, tentram, tidak perlu berpindah agama. Terus poin yang saya dapat lagi, bagaimana mungkin saya yang tidak berjilbab, akhirnya saya berjilbab. Ingat itu ya Kak Lizi ya. Tapi apa yang tidak mungkin dari Allah? Apa yang tidak mungkin juga bagi Allah? Ternyata Allah mampu membolak-balikan hati manusia, hati hambanya. Salah satunya Kak Lizi. Ketika berdiskusi dengan Bang Zuma, akhirnya Kak Lizi mengatakan, udah, kayaknya cocok deh dengan agama ini. Bener nggak? Jadi mudah-mudahan kita semua ya, terutama Kak Lizi dengan Dek Selin, selalu istiqomah. Ingat, anugerah nikmat Allah yang paling besar, paling indah dalam hidup kita, yaitu kita masih beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Itu nikmat Allah yang terindah. Bukan harta, bukan kesehatan, bukan istri, bukan suami, bukan anak-anak. Nikmat yang terindah diberikan oleh Allah, kita masih beriman kepada Allah. Begitu. Istiqomah Kak Lizi. Amin. Seperti yang dikatakan sama Ustadz kita Bang Dio dengan Pak Arif, kalau ada apa-apa silahkan komunikasikan, pertanyakan sama kami ya, apa yang kira-kira Kak Lizi tidak tahu, tidak paham. Ingat, ketika Kak Lizi sudah mengucapkan kalimat syahadat, ujian dari Allah itu akan ada. Yang paling pertama ujian itu adalah dari keluarga, itu pasti. Kedua, dari orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, itu mungkin dari pekerjaan. Maaf, Kak Lizi udah punya pasangan? Sudah. Nggak ada suaranya Kak Lizi. Coba dibuka mute-nya.
Kak Huang doubling kita. Kak Huang di mute dulu, izin. Single. Kak Lizzy nggak ada suara. Udah, oh masih single. Oh, Akang masih single Akang. Ah, belum punya pasangan kan? Single parent. Oh, single parent. Oh, masya Allah. Saya Berarti- kasih nama Siti Nurhalizi biar sama kayak Siti Nurhaliza. Ini Siti Nurhalizi. Oke, begitu ya Kak Lizzy ya. Anaknya udah besar atau masih kecil Kak? Maaf. Udah gede. Kelas 5. Oh, berarti ikut Kelas lima. ikut Kak Lizzy. Kak Lizzy. Iya. Laki-laki perempuan? Perempuan, mantap. Mudah-mudahan menjadi hafizah. Ya Kak Lizzy ya. Iya. Mudah-mudahan menjadi hafizah Quran. Masya Allah. Jadi itu saja. Belum ini. Kenapa Bang? Kenapa Pak Arif? Kenapa Bang? Anaknya kan Boleh. pasti Kristen juga kan? Udah diislamkan juga kali ini. Kelas 5 SD. Oh, Agamanya apa anaknya? Gracia. Gracia. Iya. Seharusnya nanti. Itu disyahadatkan lagi atau bagaimana? Enggak ya? Mana Ustaz dia? Iya. Saya aja nggak apa-apa. Boleh. Lagi Iya. Mana putrinya? Kak Lizzy. Gracia. Gracia. Aduh, lagi main di Nggak apa-apa Bu. Kapan Ya. Ibu tinggal di Jayapura kah? Kak Lizzy tinggal di Jayapura kah? Iya. Di kotanya? Iya, di Jayapura. Di kotanya? Kota. Insya Allah besok nanti ada teman-teman yang Jayapura. Insya Allah besok teman-teman ada yang ngunjungin ya. Nanti alamatnya ada di Bang Handi ya? Iya, boleh. Atau di Ciakang ya? Iya, ada. Jadi kakak udah kakak sendiri ya, Kak Lizzy? Iya, saya anak tunggal sendiri. Bukan, maksudnya sudah cerai itu udah buat kakak sendiri ya? Sudah pisah. Kenapa Kak? Dari Kenapa? sudah pisah. Kenapa? Single parent. Iya, kakak udah pisah. Ini kartu keluarganya masih ikut suami atau udah buat sendiri? Sendiri. Keluarganya saya dulu. Nggak ada suaranya Kak. Kartu keluarganya saya sendiri, Kak. Oh, berarti ikut anak. Anak udah ikut kakak. Kartu keluarga. Iya. Ada berapa anaknya Kak? Satu, Gracia. Ya kalau bisa digantilah namanya ya, Pak Arif ya. Ya Ustadio ya. Oh iya. Kak Lizzy mau dikasih nama Islam dengan anaknya? Boleh. Boleh. Pak Arif kira-kira bagaimana Pak Arif? Jangan dari Akang. Kalau dari Akang nggak usah. Kalau dari Akang kalau kamu kasih nama itu ibaratnya harus siap menjadi calonnya tuh nanti. Udah Pak Arif aja. Atau Ustadio. Gimana kira-kira nama yang bagus untuk anaknya beliau dengan Kak Lizzy? Ya, dalam perspektif Islam, nama itu doa kan. Itu nanti Ustaz Diot yang lebih paham. Jadi sarannya memang ini kan nama aslinya Elizabeth nih, identik sekali dengan Kristen. Barangkali karena nama itu adalah doa, barangkali bisa lah untuk diganti namanya. Itu saran saya sih. Kalaupun nggak jadi masalah juga sepertinya. Ya Ustaz Diot ya. Monggo Ustaz Diot. Ya, sebenarnya kalau untuk nama mau diganti mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi memang afdolnya biar ada harapan dan doa di situ. Ya, semoga dengan nama baru dalam Islam itu lebih mengikat, begitu. Ya, jadi kalau umpamanya kakak namanya Elizabeth ini kan mungkin nama yang cukup terkenal ya bagi orang-orang Kristen. Nah, mungkin kita bisa ganti dengan nama-nama yang juga cukup familiar dan terkenal dalam Islam. Itu ada Maryam, ada Aisyah, ada Fatimah,
ada Khadijah, ada Laila. Nah, kalau aku sih ke Laila ya. Laila itu kan kakak Lizzy, ada LL-nya depan, pakai lam depannya. Laila itu nama salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Laila bintu Qanit. Nah, dan juga konon kabarnya nama Laila ini adalah nama seorang wanita yang cantik jelita dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Dahulu di zaman jahiliyah maksudnya. Makanya ada dulu kita dengar kisah tentang Majnunu Laila. Bukan Laila Majnun ya. Majnunu Laila maksudnya Majnun itu orang yang tergila-gila dengan Laila karena saking cantiknya Laila ini. Makanya ada orang-orang dari kalangan ulama Islam itu mereka menyebutkan satu bait syair tentang Laila. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku punya hubungan cinta dengan Laila, tapi Laila tidak mengenal mereka, tidak mengakui hubungan mereka. Saking cantik jelitanya Laila itu. Nah, di sisi yang lain ada juga sahabiah namanya Laila bintu Qanit. Nah, tapi masih banyak nama-nama lainnya, kakak bisa pilih. Tapi masih banyak nama lainnya. Nah, itu haknya kakak juga. Ada Azizah. Azizah itu wanita yang menjaga kesucian dirinya. Ada Latifah, ya, wanita yang lemah lembut. Ada banyak kak. Mungkin nanti kita bisa kasih opsi ya, pilihan-pilihan. Nanti kakak bisa lihat ini, nanti ada nama-nama, nanti kita list, terus ada maknanya, nanti kakak yang pilih. Jadi kakak lebih tenang dengan nama itu, dan sekaligus menjadi doa kalau kami panggil kakak seperti itu. Mudah-mudahan jadi seperti orang nama itu, seperti itu. Latifah boleh, ada Fatimah boleh. Atau kalau kakak mau pakai tetap Dia mau pakai ada nama Nurnya, Bang Dio. boleh. Dia Nur. Ya, karena kan Nur katanya saya sudah mendapatkan Nur cahaya katanya ya. Kalizi ya. Nur kalau mau ditambahkan Nur di depannya nggak apa-apa, terserah. Nur Fatimah, Nur Zahra, Nur Laila, terserah. Nama saya Nur juga gitu loh. Masya Allah, Pak Arif, nama saya tuh sudah diganti waktu Islam jadi Nur Fatmawati gitu loh. Nama saya Nur juga. Alhamdulillah. Iya Bang Arif, aku tahu Kak Nora tuh mau nyebrang ke situ, Nora gitu. Aku ngerti. Enggak, Nur itu kan cahaya. Insya Allah Kalizi nanti menjadi cahaya di antara keluarganya, dan mudah-mudahan berkat Kalizi nanti asbab semua keluarganya nanti jadi masuk Islam. Masya Allah. Amin ya Allah. Itu luar biasa pahalanya, itu luar biasa, Masya Allah. Gak ada itu. Nama saya tetap waktu Kristen Nora. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Ya Kak Nur ya, Kak Nur. Gak ada itu Bang Hani gak usah melebih-lebihkan. Jangan bersaksi dusta. Ya Kak Nur, saya panggil Kak Nur ya. Iya. Wih, Masya Allah, dia mau Bang Dio, Kak Nur jadinya. Terus nama anak beliau kalau bisa siapa nih yang bagusnya? Kalau Gracia tadi itu aku cocoknya bisa ke Aisyah atau Asia, bisa. Kalau Aisyah itu istri Nabi, kalau Asia itu istri Fir'aun yang beriman. Tapi dia beriman. Dia dipuji dalam Al-Qur'an dia. Asia, ada Aisyah, ada Asia. Nah, kalau Aisyah itu istri Nabi. Jadi Gracia masih anak-anak ya? Ya masih konek-konek kan ke situ, jadi nggak terlalu jauh. Jadi gitu Kalizi ya, terserah Kalizi, tapi rekomnya ya dari Ustadz kita untuk putri Kalizi namanya Aisyah. Ya, Aisyah itu seorang putri yang dimana kecerdasan beliau Masya Allah. Ya Bang Dio ya, kecerdasan beliau Masya Allah. Wanita yang paling banyak menghafal hadis
Aisyah dan Mudah-mudahan seperti itu juga nanti putri dari Kak Lizi. Dan Kak Lizi namanya Nur, terserah mau Nur apa nih? Nur Habibah kah? Nur Laila kah? Nur siapa nih? Ya, nanti Kak Lizi nanti saya kirim list nama Iya. sekaligus terjemahannya. Nanti kakak bisa pilih. Setelah itu kakak bisa ganti, atau kalau mau ganti KTP juga nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa. Yang jelas nama itu nanti kayak doa gitu kak. Pokoknya suatu saat nanti kakak naik lagi sini kan, Nur Fulana gitu atau siapa gitu. Jadi ada harapan doa. Mudah-mudahan jadinya seperti itu. Kalau aku dulu umpamanya aku kasih nama anakku Laila. Mudah-mudahan Laila ini menjadi sama seperti sahabiyah namanya Laila bintu Qanid, atau dia menjadi seorang wanita yang cantik jelita karena dulu ada nama seorang wanita bernama Laila. Terus aku tambahkan Salsabila. Salsabila itu nama mata air dalam surga. Jadi nama anak perempuanku itu Salwa Salsabila. Nah gitu. Kalau adiknya nama adiknya Salwa Laila Salsabila, kalau adiknya Salwa Salsabila. Jadi nama yang mengandung doa, ya kita berharap mereka masuk surga bersama-sama kita nanti. Karena Salsabila itu kan mata air di surga. Gitu kak. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Tolong namanya jangan Nora, cerewet nanti katanya. Woi, siapa yang kasih nama Nora? Nur, saya bilang kalian ngawur, kalian di bawah. Nggak boleh kayak gitu dong. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.